Perkenalkan, nama saya Irma Mahrunisa. Saya dan rekan-rekan kelompok 1 akan memaparkan materi terkait ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Maka dari itu, kita simak bareng-bareng yuk materi yang akan mereka sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NPM 202171022. Di sini saya akan memaparkan tentang PIPS dalam ruang lingkup sosiologi. Nah, secara tematis, ruang lingkup sosiologi itu dapat dibedakan dalam 10 jenis. Yang pertama, dalam sosiologi pedesaan atau rural sosiologi. Nah, dalam sosiologi pedesaan ini diwujudkan dalam meneliti masalah pedesaan guna mengenali kontinum pedesaan perkotaan, di mana sejak tahun 1960-an dalam kontinum pedesaan perkotaan ini terjadi kemandekan teoritis, di mana kajian ini gagal dalam pemecahan persoalan-persoalan dalam ranah yang lebih luas, di mana tidak ada analisis struktur di antara petani dan ekstensionisnya. Salah satu aspek yang sangat mengganggu dalam sejarah sosiologi pedesaan ini adalah terjadinya kegagalan ilmu dalam mengembangkan analisis terstruktur tentang produksi pertanian, tingkat perusahaan sampai struktur agrarisnya. Oleh karena itu, sosiologi pedesaan saat ini masih terlibat suatu kontroversi yang belum efektif statusnya, yaitu sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek penyelidikan dan metode penelitian yang lebih khusus. Nah, untuk ruang lingkup sosiologi yang kedua yaitu sosiologi industri atau industrial sosiologi. Nah, menurut sejarahnya sosiologi industri ini lahir antara kurun waktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana menurut pemikiran Karl Marx, teori evolusi proletariat dan eksploitasi ekonomi sangat dirasakan pengaruhnya pada periode ini, di mana pada saat itu terjadi lonjakan pengangguran dan krisis ekonomi dunia. Dalam perkembangannya pun, sejak tahun 1980-an, terdapat 4 tema baru yang muncul dalam sosiologi industri. Yang pertama, sosiologi industri dengan menekan gaya tradisional patriarkiat. Artinya adanya feminisme dalam riset. Dari tema ini, pekerjaan orang-orang di pabrik diperlawankan dengan kerja domestik yang tidak memiliki gaji ataupun terjadinya peningkatan jumlah pekerja part-time. Di antaranya itu misalnya para wanita itu kan bekerja part-time. Nah, yang kedua, runtuhnya komunisme di Eropa Timur yang melahirkan adanya globalisasi industri yang mengantarkan bangkitnya peran dan norma yang didominasi oleh diri. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi informasi beserta aplikasinya dalam bidang manufaktur dan perdagangan. Nah, yang keempat yaitu adanya asumsi bahwa pekerjaan dan produksi merupakan suatu kunci identitas sosial yang memiliki argumen dan pola-pola konsumsi sebagai sumber identitas individual. Nah, untuk ruang lingkup sosiologi yang ketiga yaitu sosiologi medis atau medical sociology. Nah, sosiologi medis merupakan sebuah bagian dari sosiologi yang mengkaji tentang pelestarian ilmu kedokteran. Bidang ini berkembang sejak tahun 1950-an, di mana terdapat dua alasan yang mendorong berkembangnya sosiologi medis ini. Yang pertama, karena adanya hubungan dengan asumsi-asumsi, juga kesadaran bahwa masalah itu terkandung dalam suatu perawatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, karena adanya peningkatan minat dan dalam pengobatan dari segala aspek sosial, misalnya kondisi sakit, praktik pengobatan umum, dan juga misalnya penderitaan pasien itu. Nah, menurut Pedersen, dalam bukunya yang berjudul Profession of Medicine pada tahun 1970, yang berisi suatu tawaran, suatu sintesis dari berbagai kajian mengenai profesi, organisasi medis, dan lainnya. Dalam perkembangannya, sekira tahun 1991-an, minat dalam mengungkapkan studi terhadap kondisi pasien ini sangat detail, di mana pengetahuan dan praktik medis sangat penting untuk menciptakan kesehatan tubuh yang dapat dianalisis oleh masyarakat.
Nah, sampai sekarang pun banyak ahli sosiologi medis dipekerjakan untuk institusi-institusi dengan tugas-tugas memperbaiki penderitaan para pasien. Nah, untuk ruang lingkup sosiologi yang keempat dan seterusnya akan diteruskan oleh Kokom Komala dan Elis Cahyani. 4. Sosiologi perkotaan atau urban sosiologi. Sosiologi perkotaan adalah studi sosiologi yang menggunakan berbagai statistik di antara populasi dalam kota-kota besar. Kajian utamanya terpusat pada studi wilayah perkotaan di mana zona industri, perdagangan, dan tempat tinggal terpusat. Praktik ini menerangkan pengaruh penggunaan tata ruang dan lingkungan kota besar dalam beberapa lokasi atau daerah miskin sebagai jawaban atas beberapa kultur, etnis, dan bahasa yang berbeda. Suatu mutu hidup yang rendah. Sosiologi perkotaan baru dimulai di Eropa, perintisnya sejak tahun 1920 sampai 1930-an, walaupun resminya sejak awal tahun 1970-an yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah khususnya Amerika Serikat. Hal itu pun memengaruhi studi masyarakat lainnya sampai ke kota-kota besar di Jepang. 5. Sosiologi wanita atau woman sociology. Lahir dan berkembangnya sosiologi wanita di mana sejarah perintisnya sejalan dengan perkembangan gerakan feminisme yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya A Vindication of the Right of Woman. Sosiologi wanita merupakan suatu perspektif menyeluruh tentang keanekaragaman pengalaman yang terstruktur bagi kaum wanita dengan mendefinisikan sosiologi wanita dalam arti pola ketidakadilan yang terstruktur khususnya kerangka stratifikasi gender. Dilihat dari perspektif pendorong teori sosiologi wanita terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama, kelompok teoritis, positifis atau fungsionalis. Yang kedua, kelompok para teoritis konflik. Dan yang ketiga, kelompok alternatif, yaitu kelompok aktivis karya sosial dan interaksionis. Yang keenam, sosiologi militer atau military sosiologi. Secara formal, studi sosiologi militer baru dimulai selama Perang Dunia Kedua. Sosiologi militer terus berkembang pesat, khususnya di Amerika Serikat, yang menurut Braddow terdapat 5 bidang utama kajian sosiologi ini. Yang pertama, problema organisasi internal yang menganalisis proses dalam kelompok kecil dan ritual militer dengan tujuan untuk mengidentifikasi problem disiplin dan motivasi serta menguraikan cara-cara subkultur militer dibentuk. Yang kedua, problem organisasional internal dalam pertempuran. Yang ketiga, angkatan bersenjata dan masyarakat yang mengkaji tentang citra profesi yang berkaitan dengan dampak perubahan sosial dan teknologi. Yang keempat, militer dan politik. Yang kelima, angkatan bersenjata dalam sistem internasional. Yang ketujuh adalah sosiologi keluarga, yaitu mempelajari pembentukan dan perkembangan keluarga, bentuk keluarga, fungsi dan struktur keluarga, arah perkembangan keluarga pada masa mendatang, permasalahan yang dihadapi keluarga serta penyelesaiannya, masalah penyimpangan hubungan dengan sosialis, disorganisasi keluarga, masalah keluarga berencana, mencakup hubungan keluarga dengan sistem sosial lainnya, serta implikasinya terhadap anggota keluarga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang poin yang ke-8 tentang sosiologi agama. Sosiologi agama ini merupakan studi sosiologis yang mempelajari studi ilmu budaya secara empiris, propan, positif yang menuju kepada praktik dan positif serta mempunyai struktur sosial, latar belakang historis, perkembangan, dan tema universal dan juga peran agama terhadap masyarakat. Para ahli pun mencoba untuk menjelaskan efek masyarakat terhadap agama maupun agama terhadap masyarakat. Yang keduanya ini mempunyai hubungan yang bersifat dialektis dengan tujuan untuk mencari keterangan ilmiah tentang agama masyarakat khususnya. Dan sosiologi agama ini mempunyai 4 mazhab. Yang pertama ada
mazhab klasik, yang kedua ada positivisme, yang ketiga ada teori konflik, dan yang keempat ada fungsionalisme. Lalu yang kesembilan tentang sosiologi pendidikan atau educational sociology, yang kemudian menjadi sociology of education, di mana sosiologi ini berkaitan tentang sosiologi pendidikan yang bernama Lester Framework yang pada tahun 1883 yang menegaskan bahwa memperbaiki masyarakat diperlukan adanya pendidikan. Selanjutnya, Word ini menegaskan bahwa perbedaan kelas yang terjadi di dalam masyarakat bersumber dari perbedaan kepemilikan, kesempatan. Kesempatan di sini yaitu kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Lalu, Word ini menegaskan kepada Amerika Serikat untuk mengadakan wajib belajar, dan pada abad ke-20 muncullah semangat kuat untuk mendirikan cabang sosiologi yang dinamakan dengan educational sociology. Dan cabang ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada tahun 1914 dengan adanya 14 universitas yang mengadakan program perkuliahan, di mana bidang sosiologi ini mengandalkan pada problem solving sosial sebagai metodenya. Lalu, poin yang ke-10 ini tentang sosiologi seni. Sosiologi seni atau sosiologi of art digunakan dari sosiologi berbagai seni atau sosiologi seni dan literatur. Sedangkan sosiologi visual jarang dikembangkan dibandingkan literatur, drama, maupun film. Implikasinya, sifat genetik dari bidang kajian ini tidak mau menimbulkan kesulitan dalam analisisnya, karena tidak selalu terdapat hubungan linear antara musik, novel dengan konteks atau politiknya. Sosiologi seni ini dapat dikatakan sebagai wilayah kajian yang cair, di mana karena di dalamnya tidak terdapat suatu model yang analisisnya atau teorinya yang dominan. Lalu sosiologi seni ini kebanyakan menjadi fokus kajiannya yaitu di banyak negara kecuali di Inggris, atau studi literatur, yakni pada seni pertunjukan yang menyajikan kompleksitas Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yeni Mariani, NPM terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian antropologi dan antropologi fisik. Nah, secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, baik itu dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaannya. Antropologi juga sering disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya, atau sosial humaniora. Dan menurut para ahli, diantaranya adalah menurut Harsojo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi pada tahun 1984, menurut beliau, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurutnya, perhatian antropologi tertuju pada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi serta nilai-nilai yang akan membedakan cara pergaulan hidup yang satu dengan pergaulan hidup yang lainnya. Sementara menurut Kunchoroningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi 1 pada tahun 1996 menjelaskan bahwa secara akademis antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia pada umumnya dengan titik fokus kajian pada bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya, di mana manusia itu sendiri harus bisa menghadapi beragam perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Selanjutnya adalah antropologi fisik. Antropologi fisik ini mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki
variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup, para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini. Itu menurut Haviland tahun 1999. Nah, antropologi fisik ini mengacu pada bagian secara sistematik terhadap manusia sebagai organisme biologis. Dalam ruang lingkup ini terbagi menjadi dua pokok persoalan, yaitu paleoantropologi dan somatologi. Paleoantropologi adalah bagian dari antropologi fisik yang mempelajari asal-usul dan termasuk juga evolusi manusia berdasarkan bukti fosil yang ditemukan. Sedangkan menurut somatologi, yaitu bagian dari antropologi fisik yang mempelajari keanekaragaman manusia yang dipandang dari sudut ciri-ciri fisik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Irma Mahrunisa. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait antropologi budaya, yang mana antropologi budaya ini memfokuskan perhatiannya terhadap kebudayaan manusia ataupun cara hidup dalam masyarakat. Nah, menurut Haviland, bahwasanya cabang antropologi budaya ini terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama ada arkeologi, yang kedua ada antropologi linguistik, dan yang ketiga ada etnologi. Nah, akan tetapi sebelum kita beranjak ke poin yang lebih jauh untuk memaparkan masing-masing dari 3 cabang antropologi budaya tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kajian apa saja yang terdapat dalam antropologi budaya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya antropologi budaya ini menekankan terhadap 4 aspek yang tersusun. Yang pertama adalah pertimbangan politik, yang kedua adalah menyangkut hubungan kebudayaan dengan kekuasaan, yang ketiga adalah menyangkut bahasa dalam antropologi budaya, dan yang keempat, preferensi dan pemikiran individual yang mana terjadi hubungan antara jati diri dan emosi. Sebab antara kepribadian dan kebudayaan memiliki keterikatan yang sangat erat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu yang menjadi cabang dari antropologi budaya. Yang pertama adalah arkeologi, yang mana arkeologi ini adalah cabang antropologi budaya yang mempelajari benda-benda peninggalan lama dengan maksud untuk menggambarkan serta menerangkan perilaku manusia, karena dari peninggalan-peninggalan lama akan terpantul ekspresi kebudayaannya. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh David H. Thomas yang cukup menarik adalah proyek sampah, yang mana Thomas meneliti sampah-sampah rumah tangga yang dibuang di sekitar kota. Ternyata dari sampah-sampah tersebut dapat memberikan informasi yang sangat penting terkait aktivitas sosial masyarakat. Nah, dan yang kedua ada antropologi linguistik, yang mana antropologi linguistik ini mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mahir menggunakan simbol-simbol, sehingga manusia disebut homo symbolicum. Karena itu, manusia dapat berbahasa, berbicara, melakukan gerakan-gerakan, dan juga banyak yang dilakukan oleh makhluk-makhluk lain yang serupa dengan manusia. Akan tetapi, manusia ini mampu untuk mengembangkan simbol-simbol tersebut, mengembangkan bahasa, mengembangkan lambang atau simbol yang begitu kompleks. Nah, yang poin terakhir yaitu ada etnologi, yang mana etnologi ini pendekatan etnologi atau bisa kita sebut dengan etnografi yang lebih memusatkan perhatiannya pada kebudayaan-kebudayaan zaman sekarang. Nah, telaahannya itu terpusat pada perilaku manusia. Hal ini bisa kita sebut bahwasanya etnologi dengan arkeologi ini bisa dikatakan hampir serupa. Akan tetapi yang membedakan antara etnologi dengan arkeologi yaitu jika arkeologi berpusat atau memfokuskan perhatiannya itu pada peninggalan-peninggalan lama
atau kelampauan yang sangat klasik. Nah, lain halnya dengan etnologi yang memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan-kebudayaan yang terjadi pada zaman sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang antropologi ekonomi dan antropologi medis. Untuk yang pertama, bidang ini merupakan cara manusia dalam mempertahankan dan mengekspresikan diri melalui penggunaan barang dan jasa material. Karena masyarakat masa lampau dan sekarang, termasuk masyarakat non-barat, yang fokusnya terserah pada bentuk dan penyatuan kehidupan ekonomi dalam kaitannya dengan perbedaan gaya kekuasaan dan ideologi. Dengan demikian, ruang lingkup antropologi ekonomi tersebut mencakup riset tentang teknologi, produksi, perdagangan, konsumsi, serta tinjauan tentang berbagai bentuk pengaturan sosial dan ideologis manusia untuk mendukung kehidupan materi manusia. Selain itu, antropologi ekonomi berusaha merangkum aspek etnografis dan teoritis, sekalipun keduanya acap kali bertentangan. Sebab, di satu bidang kajian ini pun membantu pengujian atas teori-teori ekonomi pada umumnya. Di sisi lain, bidang ini pun dipengaruhi cabang-cabang lain dari ilmu ekonomi, khususnya aliran mikro dan neoklasik. Melalui pengkajian pendekatan neoklasik, membuat para pemerhati antropologi ekonomi pun meyakini asumsi-asumsinya, seperti rasionalitas setiap individu, pengutamaan kalkulasi, optimalisasi, dan sebagainya, yang tidak begitu relevan terhadap pendekatan-pendekatan lain yang lebih umum dalam antropologi. Sedangkan ekonomi makro ternyata tidak banyak memberi pengaruh, walaupun cakupannya begitu besar. Bahkan yang lebih unik lagi adalah aliran marxisme, justru memberi pengaruh terhadap antropologi ekonomi. Pengaruh marxisme tersebut tampak sejak tahun 1960-an dan 1970-an, ketika kaum Marxis melontarkan pertanyaan kritis tentang asal mula dan pemanfaatan surplus dalam suatu masyarakat. Namun, secara formal, pengaruh Marxis tersebut justru dikembangkan tahun 1980-an dan 1990-an, ketika munculnya studi-studi tentang sistem dunia sebagai pengaruh pemikiran Karl Polanyi dan Immanuel Wallerstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Abimanyu dengan nomor 2021710557. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi psikologi. Baik, antropologi psikologi adalah subilmu disiplin antara antropologi. Ilmu antropologi psikologi adalah ilmu yang menyebatani kebudayaan dan kepribadian, yang menjadi fokus dari kedua tersebut, yang membedakan antropologi dan psikologi, yang sebenarnya hubungannya sangat erat. Antropologi dan psikologi adalah subdisiplin antara antropologi. Namanya subdisiplin ilmu antropologi, yang sebenarnya baru ilmu ini dikenal dengan nama culture and personality, atau kebudayaan dan kepribadian, dan kadang juga disebut dengan etnopsikologi atau psikologi suku bangsa. Subdisiplin ini sejak lahirnya sudah bersifat antardisiplin. Hal ini disebabkan karena bukan saja teori, konsep, serta metode seperti antropologi, melainkan juga para pendirinya berasal dari disiplin yang bermacam-macam. Sebelum mereka menjadi ahli antropologi, mereka itu menjadi penemu dalam mencetuskan beberapa ilmu. Mereka itu erat dengan Margaret Reed, ahli antropologi, Abraham Gardiner, ahli psikiatri, W.R. River, Erikson, Allen, dan lain-lain. Hal itu membuat ilmu antropologi psikologi berhubungan erat
dari permasalahan yang ada dengan kepribadian seseorang atau kultur budaya itu sendiri. Kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Abimanyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi sosial. Antropologi sosial adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara orang-orang dalam suatu kelompok masyarakat. Perintis ilmu ini adalah James George Harris pada awal abad 20 Masehi. Subjek utama antropologi sosial adalah struktur sosial dan lembaga serta kebudayaan sebagai pelengkapnya. Pada awal abad 20 Masehi, James George Harris melakukan penelitian sebuah evolusionis tentang masyarakat primitif asli. Ia mencatat bahwa perkembangan yang terjadi beragam tingkatan peradaban. Pada tahun 1920, Bronislaw Malinowski mengembangkan studi pembanding terhadap masyarakat kontemporer. Studi ini membentuk lahirnya ilmu sosiologi komparatif yang menjadi dasar antropologi sosiologi. Dari sumber-sumber tersebut, antropologi sosiologi bertujuan untuk memahami suatu kultur budaya pada lingkup yang luas dalam masyarakat atau individu lebih dari satu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 1 pengantar ilmu pengetahuan sosial mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.